Jadi kalau untuk ini itu ada dua, itu kan dari HP. Saya yang sih teman-teman dari bawah. Saya coba Saya terima kasih mewakili dari Provinsi Tenaga Komunitas sama Hematologi Analisa. jadi tujuan kami mengumpulkan sebenarnya menjadi amanah yang diberikan kepada kamu untuk sejauh mana teman-teman NSI ini melaksanakan tugas dan kewajibannya di puskesmas yang sudah diketahui dan sudah ditunjuk. Walaupun mungkin secara rutin grup NSI yang sudah ada ya, teman-teman semua sudah membuat laporan tentang pelaksanaan dan kewajibannya per semester. Begitu. Dinas kesehatan nggak ada ya, termasuk distribusi hanya puskesmas dan dari NSI. Iya. Dari Provinsi Ibu. Jadi untuk yang pertama tupoksi ya. Jadi kalau provinsi itu ada dua, jadi UKM ada di IKP. Kalau di UKM paling kayak posyandu, terus kayak penyuluhan, terus ada penanganan gizi juga, penanganan stunting. Terus kalau di IKP itu ada konseling rawat inap sama konseling rawat jalan. Kalau di semuanya sih di puskesmas. Teman-teman yang lain juga ada jalan semua untuk programnya. Lalu kendalanya paling di penanganan stunting ya, itu juga kalian jadi inovasinya. Jadi kan kalau sekarang program stunting juga banyak penting ya Bu, jadi kalau kendalanya itu paling kalau dari program sih semuanya berjalan dengan baik dari penanganan juga proses juga dari yang nah biasanya kalau dari misalnya mau ngadain PSD nanti ini udah sering pertemuan juga, biasanya kalau dari PKB juga setiap bulan ada pertemuan dengan BIDI. Nah untuk saat ini program PSD juga belum berjalan gitu. Apa ya kan kemarin ada program untuk menyediakan PSD untuk balita stunting. Nah udah sering pertemuan nih, tapi sampai sekarang belum jalan program. Mungkin di anggarannya 9 tahun depan. Kalau dari DKK ada susu ini yang dari pasar kayak dari desa. Kalau dari posyandu paling masih kayak dari posyandu desa. Kalau untuk penanganan stunting mungkin seperti itu dari ada Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya isi teman-teman mewakili dari perawat. Kita ada dari Puskesmas Yayasan 1 dan Yayasan 2 dan Puskesmas Manado. Nah, kalau kita dari perawat, tupoksi di KP Bu, kita baik-baik saja, tidak ada masalah. Berjalan dengan kita seperti biasanya. Cuman kalau kita di BP kan kadang-kadang nggak saja Bu. Nah, di sini kadang-kadang nggak ada delegasi dari dokter untuk perawat. Nah, itu mungkin sebenarnya masalah yang penting dalam pelayanan kita aman-aman saja. Nah, kalau di UKM, kita UKM berbaur dengan teman-teman UKM Bu. Kita juga kadang-kadang pegang satu program. Contohnya saya teman-teman perawat warga itu kita sama-sama pegang surveillance COVID. Nah, dalam pelaksanaannya juga kita berbahasa dengan teman-teman saling berbagi, atau kalau saya di BP hari ini teman-teman yang lain di luar menggantikan. Jadi menurut saya tidak ada masalah di khususnya profesi perawat. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Pagi. Enggak ada Bu. Aman Bu. Curhat? Iya Bu. Nyaman. Anginnya nyaman Bu.
Pastinya Bu, inovasinya kalau kita dari perawat, karena kita sudah berbaur dengan puskesmas, programnya puskesmas, jadi kita nggak punya inovasi Bu, jadi kita sama-sama meningkatkan capaian puskesmas yang sudah diprogramkan sebelum kita ada. Ah, kayaknya kita juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatimah Baik, perwakilan dari Profesi Tenaga Kefarmasian. Kalau misalnya tentang tugas pokok kefarmasian mungkin lebih banyak di dalam tabel. Jadi termasuk perencanaan, pengadaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan, dan juga pemesanan obat. Kalau untuk kendala selama ini di puskesmas mungkin teman-teman baik itu dokter gigi ataupun yang perawat mungkin sudah merasakan. Mungkin saya di sini barangkali ikutan aja sih, nggak perlu bicara inovasi karena saya yakin ini nantinya cuma untuk kita bahagia aja sih. Jujur kali. Yang pertama, saya dokter gigi. Jadi pas di sana itu memang dokter giginya nggak ada. Jadi di sana memang saya dokter gigi yang pertama dikhususkan untuk UKP. Terus yang berapa 2 bulan atau 3 bulan ada PNS-nya sih begitu. Terus yang sangat apa namanya? Yang sangat digarisbawahi dari yang apa di puskesmas itu penggunaan antibiotik setelah penjemputan gigi. Jadi inovasi yang saya lakukan itu adalah pemberian obat ajaib yang di mana kalau pasien setelah jemput gigi biasanya pengennya obatnya banyak, Cabut lagi. cuma dikasih paracetamol aja yang mentok. Jadi pasiennya itu agak komplain. Jadi untuk inovasinya di obatnya dia antara paracetamol dan kebanyakan kita sih untuk penjemputan gigi akan dikasih antibiotik. Kalau memang kita sehat harusnya tidak perlu antibiotik. Terus yang kendala dalam obat ajaib ini adalah kadang yang apoteker itu petugasnya satu dan seri menolak. Pernah saya disuruh tunggu kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit saya telepon lagi untuk memastikan ruangan, ternyata ditolak dengan alasan ruangannya penuh. Seperti itu. Terus kalau yang lain, kalau inovasi mungkin kemarin juga saya mencoba untuk di UKP pelayanannya karena kita cuma kebetulan kita puskesmas rawat inap, ada 2 dokter. Terus untuk pelayanan saya karena nggak ada lansia, kemarin membuat inovasi untuk pelayanan ramah lansia dan ramah anak. Jadi untuk pasien lansia dan pasien anak itu pelayanannya dijaminkan seperti itu. Tapi kalau yang lainnya masih sama. Puskesmas Unggulan 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kayak fotometer sama hematologi analisa. Untuk UKM-nya kita dilibatkan kemarin di pas tracking COVID, kita
kita ke desa, ya ke desa atau Jadi kok virusnya. apa namanya orang yang kontak, terus juga screening TB. Nah, screening TB itu sejauh ini yang teman-teman terlibat akhirnya kan terduga pasien yang terduga itu jauh sebelumnya. Dan kita juga dilibatkan di vaksinasi yang lansia, ikut muslim, kronologis, tapi itu juga semuanya sih. Jadi cuma beberapa yang dilibatkan dan beberapa yang enggak, karena kan SDM itu apa SDM-nya kan ada yang satu, ada yang dua. Yang sering dilibatkan itu yang ada SDM-nya banyak, ada orang. Untuk kendalanya sih SDM ya, jadi kita lebih fokus ke pelayanan. Ada hal-hal yang masih memang belum sesuai dengan yang teman-teman NSI harapkan, baik dari sisi satrasnya, baik dari sisi alat-alat kesehatannya, termasuk obat-obat di dalamnya, ataupun dari hubungan personal dengan sesama petugas pelayanan yang ada di puskesmas, ataupun hubungannya juga dengan dinas kesehatan. Jadi mohon maaf. Yang ketiga, terima kasih sekali selama ini kedatangan 42 NSI sudah sangat membantu, tidak hanya dari sisi cakupan 900 standarnya, tapi dari cakupan layanan yang memang menjadi prioritas atau indikator kinerja utama yang memang harus dilakukan oleh dinas kesehatan. Terima kasih mungkin gampang diucapkan, tapi percayalah kita masing-masing sebagai insan yang beragama tidak berarti bercicik lagi mengalihkan alasan, tapi bukan tidak ada lagi pilihan kecuali kita harus menikmati apa yang menjadi penugasan ini, karena bidang kesehatan adalah bidang yang tidak hanya sekedar tempat untuk menyalurkan, mengaktualisasikan kompetensi yang teman-teman NSI punya, tapi yakinlah bahwa kita adalah insan-insan yang bersyukur karena diberi ladang untuk membantu orang, menyembuhkan orang. Maka ketika berangkat kerja, ketika melaksanakan pekerjaan, jangan lupa selalu diniati dengan, untuk yang muslim diniati dengan basmalah, dan untuk yang lainnya sesuai dengan ajarannya masing-masing. Yakinlah maka akan ada dua keuntungan yang akan kita dapat, tidak hanya berupa materi ataupun teman ataupun saudara yang bertambah, tapi ada hal-hal yang sifatnya rohaniah yang akan diperoleh. Jadi kalau Cici pernah merasakan di rumah sakit dan sekarang di dinas, maka bersyukurlah kita yang berkecimpung di dunia kesehatan. Kalian pasti merasakan begitu selesai kami bisa mengaplikasikan ilmunya, tapi tidak seberuntung teman-teman yang kebetulan ada di dunia kesehatan. Yang terakhir, walaupun masih lama atau yang sudah tinggal sebentar di sini, ada hal baik, silakan itu dipegang, silakan itu diteruskan. Tetapi ketika kemudian mendapatkan hal-hal yang tidak baik atau yang kurang baik atau yang tidak mengenakan, sebagai manusiawi boleh saja lah dalam beberapa saat kita memikirkan itu. Tapi jangan, yang masih muda-muda ini, jangan habiskan tenaganya hanya untuk mengulas hal-hal yang seperti itu. Tapi kuraslah energi dan pikiran atau kemampuan kita untuk bagaimana mengabdi dan memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Harapannya seperti itu. Jadi terima kasih pada pagi dan siang ini teman-teman NSI bersedia hadir di ruangan ini. Kita saling sharing, kita saling memberikan transfer informasi apapun itu.
dan terima kasih itu sangat bermanfaat buat kami semua. Maaf juga apabila kami dalam menerima dan melayani atau melakukan koordinasi ini kurang berkenan dengan tempat yang masih ada yang duduk di tempat yang kurang layak. Kami mohon maaf. Tetap semangat dan terima kasih tetap memberi layanan